Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami dari malam sampai bangun pagi hari ini tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, kami mengucap syukur biarlah hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu, langkah apa yang harus kami ambil di hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah renungan singkat pagi hari ini bisa menguatkan kami agar bisa menjalankan hari ini dengan baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, renungan kali ini saya akan beri judul Speechless. Dalam arti Speechless ini benar-benar Tuhan sangat luar biasa ya, karena yang saudara-saudara tahu bahwa saya baru saja melahirkan seorang anak yang sangat luar biasa. Ketika dia proses lahir saya tanggal 18, ternyata di luar prediksi harusnya tanggal 26, tapi ternyata selanya sudah mules di tanggal 18, sehari setelah Imlek. Jadi sebenarnya tanggal 17 udah mules, tapi pas bawa ke IGD ternyata boleh pulang, belum dulu. Tapi ternyata subuh-subuhnya dia mules lagi, mau gak mau saya bawa lagi dan harus di sesar atau dioperasi. Nah, setelah itu perjalanan baik, proses luar biasa. Ternyata setelah bayi itu lahir, ada kondisi yang kurang mengenakan, di mana waktu itu pas lagi lahir ada 2 bayi, yang satu orang lain itu cewek, yang anak saya cowok. Nah yang cewek itu ternyata diem doang nih, bukan diem maksudnya nggak diobservasi gimana banget, udah ditaruh inkubator normal gitu, udah diselimutin. Nah yang anak saya lihat kok dikasih alat saturasi, dicek kadar oksigennya, ternyata pas saya lihat angkanya itu tidak menyentuh angka 90 ke atas, jadi di bawah 90. Jadi mau nggak mau si dokter bilang, Pak ini kita observasi dulu karena nafasnya anak bapak sangat cepat. Dan memang saya melihat nafasnya itu cepat. Jadi setelah itu sudah lewat, akhirnya dokter berkata, Pak ini belum ada kenaikan untuk saturasi, mau nggak mau kita harus ke ruangan NICU. Nah ketika disebutkan anak saya harus ke ruangan NICU, pikiran saya pertama tuh udah takut, namanya anak pertama pasti panik dan susah, saya nggak speechless, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi yang harus saya lakukan saat itu ya cuma saya berdoa, Tuhan kalau memang ini anak harus NICU ya udah terserah Tuhan mau gimana. Karena saya berpikir Tuhan yang kasih pasti Tuhan yang kasih jalan. Setelah berjalan dia harus NICU, jadi ternyata dia diduga itu adalah TTN, adalah transient tachypnea of the newborn. Jadi gangguan pernafasan sementara pada baru lahir yang dinilai dengan nafas cepat. Memang nafasnya cepat. Jadi proses demi proses dilalui, harus ke NICU, dan waktu itu saya sebenarnya nggak mau kasih tahu Sela, tapi mau nggak mau dia harus tahu, karena pasti ketika dia tahu anak itu harus NICU pasti pikirannya kemana-mana. Tapi saya berdoa sama Tuhan berikan kekuatan kami sebagai orang tua baru. Proses demi proses, hari demi hari itu Tuhannya sangat luar biasa. Banyak teman-teman yang mensupport dari segi itu doa, dari segi itu materi, ataupun itu semua sangat support luar biasa. Karena di sini Tuhan menguji kita lagi, dalam arti adalah kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Bahwa di mana ketika dengar nama NICU langsung pikiran kita selain kesehatan pasti adalah biaya. Karena di NICU itu sangat lumayan mahal sekali per harinya, yang di luar prediksi kita semua. Jadi setelah itu saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau yang siapkan semuanya. Saya yakin dan percaya Engkau pasti akan siapkan. Karena ini anak dari Engkau. Nah, secara manusia pasti kita berpikir bayarnya pakai apa? Kita udah siapin, tapi kan buat sesar doang. Nah, ini di NICU ini di luar prediksi nih. Mau gak mau kan kita harus siapin dan segala macam. Cuman saya berdoa sama Tuhan. Ketika Ibu Gembala, Bapak Gembala datang, udah berdoa aja, tenang aja, Tuhan pasti siapin. Nah, ini pembelajaran dalam renungan pagi hari ini saya akan membagikan adalah, taruhlah kekhawatiranmu, segala keluh kesahmu hanya kepada Tuhan. Ke manusia boleh, tapi kita nggak boleh minta tolongnya sama berharapnya sama manusia, tapi kita hanya berharapnya sama Tuhan. Karena kalau kita secara manusia berharap pasti minta tolong lah, bantuan, tolong dong bantu, ada nggak sumbangan segala macam. Saya nggak minta sama sekali, saya cuma minta sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang atur siapa yang mau kasih berkat, terserah Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang berencana. Saya bilang begitu. Hari demi hari dilewatin, kondisi Elvano semakin baik dan luar biasa. Dan pada akhirnya saya banyak orang yang gak duga, ternyata banyak yang support. Tiba-tiba saya ditransfer segala macam. Tuhan terima kasih ya, Engkau bukakan jalan satu persatu. Ketika mendekati hari pulang itu
luar biasa lah. Makanya saya cuma bisa speechless sama Tuhan yang luar biasa, terlalu keren buat saya, menurut saya dan keluarga. Jadi tadi di firman Bapak Gembala juga dibilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan serta menaruh harapannya hanya pada Kristus dan pekerjaan Roh Kudusnya. Jadi memang kita harus mengandalkan Tuhan, sumber dari segala sumber. Jadi kita butuh uang atau butuh sesuatu yang harus kita bayar, minta sama Tuhan yang maha kaya. Karena kalau kita berharap sama manusia, pasti akan kecewa. Nah, itu yang saya udah pernah lakukan ketika saya ada masalah, saya berharap sama manusia, kecewa yang saya dapatkan, malah jadinya omongannya nggak enak. Nah, tapi ketika masalah ini ada, saya belajar, oh kita udah belajar dari ujian sebelumnya, ini kita mengandalkan Tuhan 100%. Tuhan, saya serahkan semuanya, dan puji Tuhan luar biasanya ketika penjumlahan segala macam, juga ada keringanan dari rumah sakit, dan puji Tuhan cukupkan semua. Jadi sangat luar biasa yang dipikir, duit dari mana buat bayar itu rumah sakit? Sedangkan kita harus deposit, kalau nggak bisa bayar namanya di rumah sakit, karena kan kita nggak pakai BPJS, biaya pribadi untuk kehamilan. Tapi inilah proses yang Tuhan namakan ketika Tuhan sudah, teman saya datang cuma nguatin gini, ingat Tuhan yang kasih nggak mungkin dia bikin lu menderita, pasti Tuhan udah siapin semuanya. Jadi banyak teman-teman yang menguatkan, terima kasih Tuhan ya, dan juga ada satu lagu yang kita judulnya apa ya, walau gunung tak berpindah, itu benar-benar luar biasa sih. Jadi walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya, walaupun masih ada masalah tetap kita percaya. Masalah itu mungkin gak kelar, tapi sudut pandang terhadap masalah itu yang membuat kita bisa kuat menjalaninya, hanya bersama Tuhan. Jadi renungan saya gak panjangin, itu aja. Andalkanlah Tuhan 100%, kita berpusat sama Tuhan, mintalah sama Tuhan. Ketika kita meminta, pasti Tuhan akan memberi sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, tapi sesuai dengan rencananya. Itu aja yang saya akan bagikan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan pagi ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Setiap langkah yang kami ambil, setiap langkah yang kami lalui, hanya kami bersandar hanya pada-Mu Tuhan. Karena hanya bersama-Mu lah kami bisa melewati semua ini. Secara manusia ini kita gak bisa, secara manusia ini mustahil, tapi bagi-Mu gak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini menjadi kekuatan buat kami menjalani hari-hari berikutnya. Terus berpegang pada-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.